Paskah. Nah, saya mau mengucapkan selamat Paskah. Amin. Saudara, saya berdoa selama seminggu ini siapin firman. Saya berdoa supaya saudara diwahyukan tentang Paskah, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang, saudaraku, menganggap remeh kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kalau cerita, oh iya ini hari Paskah, Passover, oh hari Paskah, ya Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, that's it, hanya itu. Dan hidupnya terus berdosa. Hidupnya terus jatuh bangun terhadap dosa. Hidupnya tidak pernah kemenangan. Saudara, saya mau hari ini, saya rindu sekali firman Tuhan hari ini memerdekakan saudara, amin. Sehingga saudaraku, saudara mengerti betul betapa dahsyatnya peristiwa salib itu atas hidupmu, amin. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa ketika ada sesuatu yang membalikkan hidup kita, kita akan ingat sepanjang masa, betul? Contoh saudara ya. Kalau saya miskin dulunya, ya, saya miskin, nggak bisa makan, nggak punya rumah, saudara. Sulit untuk membeli sesuatu. Tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba, ya, ujuk-ujuk kata orang Jawa. That's it, kata bahasa Inggris, saudara. Saya dapat lotre, saudara. To be millionaire. 10 miliar. Saudara, sejak saya dapat lotre, saya percaya sejarah hidup saya berubah. Betul nggak? Saya yakin sekali, saudaraku, sepanjang hidup saya nggak pernah lupa. Betul? Ngerti ya? Saya akan cerita kepada banyak orang. Dulu saya orang miskin. Dulu. Tapi pada suatu ketika saya dapat lotre 10 miliar, itu yang membuat hidup saya berubah. Saudara, orang dunia saja mengingat-ingat sejarah hidupnya, betul nggak? Tapi ada banyak anak Tuhan tidak pernah mengingat sejarah hidupnya berubah. Dia menganggap remeh salib, saudara. Ya, seharusnya saudara tidak harus memperingati Paskah setahun sekali, betul? Ngerti nggak? Karena apa, saudara? Karena di dalam Paskah, di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hidup saya berubah total. Ngerti nggak? Kebayang, saudara, kalau Yesus gak taat sampai mati. Kebayang kalau Yesus gak bangkit, hidup akan tenang. Betul nggak, saudara? Tapi seringkali orang tidak pernah mengingat itu, betul? Seringkali orang menganggap remeh kematian Yesus. Hari ini Paskah ya? Ya. Saya berdoa, saudaraku, hari ini menjadi hari di mana Tuhan wahyukan itu. Amin. Sehingga saudara mengerti. Sehingga saudara bicara kepada banyak orang. Saya dulu terikat dengan dosa. Saya dulu begajul. Saya dulu penjina. Saya dulu narkoba. Tapi sejak saya bertemu dengan Yesus, karena kematian Dia mengubah sejarah hidup saya. Amin. Nah, saudara, saya rindu sekali sehingga saudara betul-betul menghormati arti Paskah sesungguhnya. Dan saudara tidak perlu mengingat setahun sekali, saudara. Saudara, Tuhan tidak butuh celebration, betul nggak? Dengan lampu, dengan ini, dengan apa. Tapi Tuhan hanya butuh engkau menghargai kematian dan kebangkitannya. Amin. Nah, baik saudaraku, Paskah, mungkin ada banyak teman-teman yang dulu dari latar belakang lain nggak ngerti ya. Paskah itu bahasa Ibrani-nya itu artinya Pesach. Bahasa Ibrani-nya Pesach. Nggak tahu gimana cara ngomongnya, Pak Pendeta. Ya, Pesach atau Pesak, saya nggak ngerti ya cara ngomongnya. Tapi itu artinya melewati, saudara. Jadi melewati, itu artinya, makanya bahasa Inggrisnya Passover. Melewati, saudara. Jadi pada waktu Paskah pertama, saudara, itu Tuhan menyuruh bangsa Israel, pada waktu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, ya, Dia menyuruh untuk menyembelih domba jantan
dan tidak bercela. Ya, dia sembelih dan darahnya harus dioleskan ke tiang pintu setiap bangsa Israel. Dioleskanlah si darah domba jantan yang tidak bercacat celah, dioles, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau berkeliling Mesir, dan ketika didapatnya pintu tidak ada darahnya, saudara bisa baca di Keluaran 12, tapi nggak perlu kita baca di sini. Maka Tuhan akan mematikan anak sulung mereka. Ya, ketika Tuhan berkeliling dan kemudian dilihatnya tidak ada darah di pintu, di tiang pintu, maka Tuhan akan membunuh anak sulung di dalamnya. Tetapi ketika Tuhan berkeliling dan melihat ada pintu yang ada darahnya, dioleskan darah domba jantan dan tidak bercela, maka Tuhan akan melewati. Maka itu Paskah dibilang, dikatakan di sini melewati. Ngerti ya? Saudara, perjanjian lama itu ada lambang daripada perjanjian baru. Ya. Saudara, apa arti domba jantan? Harus ada darah. Saudara, ya. Pada waktu Tuhan lewat pintu yang ada darahnya, dia tidak mau peduli dengan dosa yang ada di dalam rumah. Ketika dia lihat darah, dia lewati, saudara. Sama seperti sekarang. Harus ada darah. Dan Tuhan adalah domba jantan yang tidak bercacat celah. Dia dikorbankan, Yesus, dan darahnya, saudaraku, kita terima. Betul? Ya, ayat ke-12 kita lihat ya. Keluaran Keluaran 12. 12. Kita lihat ayat Keluaran 12 ayat yang ke-12. Bisakah di situ? Nggak bisa ya? Ini lagi. Kita akan banyak lihat firman hari ini. Dan 13 akan bacakan dengan cepat. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi di sini dikatakan bahwa darah itu menjadi tanda. Sama seperti kita sekarang, saudaraku. Karena kita terima Yesus, kita lahir baru, kita terima darah Yesus. Jadi darah Yesus itu menjadi tanda. Sehingga Tuhan, kalau dia Bapa di surga melihat Kak Leni, dia nggak melihat dosanya Kak Leni, tapi dia melihat darah Yesus, ya, melihat darah Yesus, sehingga sungguh-sungguh dikuduskan oleh darah Yesus, dilewati, tidak ada maut. Itu artinya Paskah yang pertama, saudaraku, ya. Jadi artinya melewati kematian, lewat kebangkitan Yesus, kita dilewatkan dari maut. Ya, artinya sama seperti itu. Ya, pada waktu perjanjian lama harus ada tanda di pintu, kemudian dilewatkan dia. Ya, dari apa? Dari kematian anak-anak sulung. Sekarang, saudaraku, karena oleh darah Yesus kita dilewatkan dari maut. Ya. Apa yang terjadi, saudaraku, di dalam kematian Yesus dan kebangkitan? Kita lihat Ibrani 2.
Ibrani 2 ayat yang ke-14 dan ke-15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian siapa? Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sampai di sini ya. Dan Tuhan Yesus mengambil bagian kita, keadaan mereka, bagian kita yang dilahirkan dari darah dan daging, saudara, mengambil bagian manusia supaya oleh kematian Yesus, dikatakan ya, memusnahkan iblis. Jadi saudaraku, Tuhan mati di kayu salib, oleh karena kematiannya kuasa iblis dihancurkan. Amin. Amin. Terus ayat yang ke-15 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya dengan jalan demikian ia, siapa ia? Yesus yang sudah mati, amin, membebaskan mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya yang diperanakan oleh darah dan daging. Saudaraku ya, yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudaraku, saya harus menerangkan ini supaya saudara mengerti pada waktu Yesus mati di kayu salib apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dia memusnahkan pekerjaan iblis. Amin. Karena pekerjaan iblis dihancurkan, maka kita yang percaya kepada dia dibebaskan dari semua perhambaan oleh karena maut. Artinya saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, kita tidak lagi diikat oleh kutuk, amin. Kita tidak lagi diikat oleh sakit penyakit, amin. Kita tidak diikat lagi oleh kelemahan-kelemahan. Kita tidak lagi diikat oleh dosa, karena maut sudah dikalahkan. Kita bebas, amin. Saudara, kalau saudara nggak ngerti perkara ini, saudara masih berpikir sudah lahir baru, kenapa ya kok saya usaha gagal maning. Oh, karena saya kutuk. Saudara stop berpikir seperti itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi saudaraku, kematian Yesus di kayu salib itu sudah menghentikan perhambaan kita terhadap dosa. Amin. Sekarang saudaraku, kita berhak menikmati berkat. Tadi ya, Karika ngomong pertukaran, betul? Sekarang dulu kita di dalam kutuk, dulu kita di dalam perhambaan, dulu kita digerakkan oleh dosa, betul nggak? Namanya dihamba kan, digerakkan oleh dosa. Kita nggak bisa apa-apa, kita nurut saja kepada majikan kita, yaitu iblis, yaitu dosa, saudaraku. Nah, sekarang dibebaskan. Dulu kita nggak tahu, oh saya tiba-tiba kok narkoba, saya tiba-tiba, iblis yang menggerakkan, dosa yang mendrive. Sekarang saudara-saudara bebas, sehingga saudara bisa menikmati anugerah damai sejahtera, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kelimpahan, menikmati berkat, menikmati segala macam kesehatan, joy, aliran kehidupan Tuhan, amin. Amin, saudara ya. Nah, itu yang harus kita nikmati, saudara. Ya, kenapa? Karena iblis sudah dilucuti, saudara. Sudah dilucuti pemerintahan. Kita lihat Kolose 2. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Saya akan baca dengan cepat ya.
Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat yang ke-15, Ia Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas Saudara kalau ngerti perkara ini, saudaraku, saudara udah bebas utang piutang dosa. Sama Tuhan sudah ditebus. Saudara nggak ada urusan lagi dengan iblis, saudara. Bahkan iblis itu dijadikan tontonan buat kita. Kenapa? Karena sudah dilucuti. Kalau namanya perang, itu sudah dilucuti. Men, pemerintahan sudah diluncuti, penguasa-penguasa. Kalau zaman dulu, saudaraku, kalau orang berangkat perang setelah menang, saudaraku, si yang kalah itu diarak, saudaraku, dijadikan tontonan. Ya, orang tertawa, mentertawakan dia. Seperti itulah iblis di depan kita sekarang. Amin. Ngerti ya? Jangan justru kita yang jadi bulan-bulanan iblis, betul? Kebalik. Amin. Jadi harusnya kita mentertawakan iblis. Dia sudah jadi tontonan. Ya, dia sudah dilucuti. Ya, pemerintah, penguasa sudah dilucuti dan mereka menjadi tontonan. Kalau saudara nggak ngerti perkara ini, saudara berpikir bahwa iblis itu masih ada kuasanya, betul nggak? Ya, ketika saudara berbuat dosa, kok iblis masih ada kuasanya? Saudara ingat bahwa iblis sudah tidak ada kuasanya, sudah dihancurkan di dalam kematian Yesus. Dia nggak ada kuasanya. Kuasanya sekarang hanya tipu muslihat, betul nggak? Ya, nggak ada lagi. Dia kan punya kuasa atas hidup saudara dan saya. Dia hanya bisa menipu saudara, ya, karena dia sudah dilucuti, dia sudah jadi tontonan. Bukan kita yang jadi bulan-bulan. Banyak anak Tuhan, saudaraku, jadi bulan-bulanan iblis. Kebalik, saudara. Ya. Jadi yang pertama, kita rindu sekali di dalam kematian Yesus, kuasa dosa tidak lagi ada dalam hidup kita. Iblis sudah dihancurkan, maut sudah dihancurkan. Ya, kita sudah dibebaskan dari perhambaan. Amin. Ya. Yang kedua, saudaraku, kita lihat. Ini yang saya mau jelaskan, saudara. Kalau yang pertama mungkin saudara sudah terbiasa dengar seperti itu. Yang kedua, kita belajar 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Tuhan katakan, jadi kalau engkau sekarang sudah terima Yesus di dalam Kristus, engkau menjadi ciptaan baru. Banyak orang nggak ngerti. Saya ingin Tuhan mewahyukan hari ini, saudaraku. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudahlah datang, dikatakan. Nah, sekarang yang lama itu apa? Betul nggak? Saudara, saya mau beritahu, yang lama di sini diceritakan adalah manusia lama kita. Manusia lama kita, karena pastilah kalau ada yang baru, pasti ada yang lama, betul nggak? Ya, maka manusia lama kita itu sudah berlalu. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah manusia di mana masih ada benih dosa. Saya rindu saudara bisa tangkap ini. Apa yang dimaksud? Kita lihat Roma 5 ayat 19. Benih dosa sama. Roma 5 ayat 19. 1, 2, 3. Jadi sama
seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang. Stop sampai di situ. Jadi karena ketidaktaatan satu orang, siapa itu? Adam, betul nggak? Semua orang telah menjadi berdosa. Jadi saudaraku, saya berdosa bukan karena saya berbuat dosa, betul? Saudara ngerti ya? Saudara berdosa dulu sebelum lahir baru ya. Saudara berdosa bukan saudara karena telah berbuat dosa, tapi karena saudara mewarisi benih dosa. Ngerti ya? Contoh, saya ingin saudara clear perkara ini supaya saudara ngerti jati diri saudara. Saya punya pohon mangga, nanam pohon mangga. Walaupun dia belum berbuah mangga, saudara akan ngomong, ini pohon mangga. Betul nggak? Saudara ngerti? Ya, saya harus pelan-pelan menerangkan ini. Kenapa saudara bilang itu pohon mangga? Karena dia punya benih mangga. Betul nggak? Ngerti ya? Suatu saat pasti dia akan berbuah mangga. Saudara mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, saudara dibilang saudara orang berdosa. Betul nggak? Kenapa? Karena benih saudara sebelum lahir baru, saudara memiliki benih dosa. Kenapa? Karena benih dosa itu diturunkan dari Adam. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi. Jadi saya dulu itu berdosa bukan karena berbuat dosa, itu sudah buat dosa. Tapi sebetulnya kalaupun saya tidak berbuat dosa, sebenarnya saya orang berdosa. Kenapa? Karena saya memiliki benih dosa. Clear saudara? Clear? Nah, manusia lama itu adalah manusia yang ada benih dosa. Makanya orang-orang yang belum terima Yesus, saudaraku, dia tidak pernah bisa berbuah kebenaran. Pohon mangga tidak pernah bisa berbuah jeruk, betul? Ngerti ya? Kalau pohon mangga ya berbuah mangga. Cepat atau lambat, mungkin orangnya baik, karena dia hidup oleh karena benih dosa, pasti cepat atau lambat dia akan berbuah dosa. Ngerti ya? Nah, kita balik, kita baca lagi selanjutnya. Ya, demikian. 1, 2, 3. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang. Artinya saya gini, saya menjadi orang benar karena bukan berarti saya berbuat benar. Betul nggak? Ngerti ya? Kenapa? Sama seperti pohon mangga tadi. Karena saya punya benih kebenaran. Ngerti ya? Ngerti ya? Karena siapa? Kalau tadi karena Adam yang tidak taat, sehingga semua orang berdosa, memiliki benih dosa. Tapi sekarang karena ketaatan satu orang, siapa dia? Yesus. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Bukan dibersihkan sedikit demi sedikit. Betul nggak saudara? Diubah pohonnya. Ngerti? Yang tadinya pohon mangga kok jadi pohon jeruk gitu kan? Ngerti ya? Ada banyak orang kalau nggak ngerti perkara ini dia bilang begini. Ya, saya kan dulu penjina. Sebelum lahir baru penjina. Lumayan lah. Dulu setiap hari saya berzina. Sekarang ya 3 hari sekali lah. Saudara bukan itu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Saya kan lagi diproses. Beda. Proses Tuhan itu bukan manusia lama. Ngerti nggak? Manusia lama kita ini sudah selesai. Betul nggak? Banyak orang berpikir begitu saudara. Ini yang nggak benar. Sehingga jati diri dia. Jadi kita nggak ada urusan lagi dengan manusia yang ada benih dosanya. Betul nggak saudara? Karena saudara tidak lagi di situ. Saudara tidak lagi jadi pohon mangga. Saudara jadi pohon jeruk yang di dalamnya ada benih kebenaran. Amin. Jadi nggak ada urusan lagi
lagi. Dulu saya penjina, dulu saya perokok, dulu saya ini. Gak ada urusan. Coba kita lihat Roma 6 ayat 6. Saya ingin saudara mengerti perkara ini supaya saudara tahu. Roma 6 ayat yang ke-6. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama. Apa itu manusia lama tadi? Karena ketidaktaatan Adam, betul nggak? Kita punya benih dosa, betul ya? Manusia lama kita telah turut supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudaraku, tidak ada urusan lagi dengan manusia lama kita, karena manusia lama kita sudah turut bisa. Banyak orang berpikir salah. Dia bilang, dia sudah jadi anak Tuhan, kok dia jatuh lagi ya? Dulu sebelum lahir baru, dia itu memang begitu. Kelemahannya di situ. Saudara, saya rindu saudara tidak berpikir bahwa manusia lama itu masih muncul terus, betul nggak? Ngerti nggak? Ya, itu yang membuat kita nggak merdeka, saudara. Nggak disingkapkan arti kematian Yesus di kayu salib. Saudara, bukan berarti kalau kamu jatuh dalam dosa yang sama setelah lahir baru, itu berarti manusia lamamu muncul. Saya akan jelaskan nanti. Ngerti ya? Karena manusia lamamu sudah turut disalibkan. Amin. Amin ya. Engkau jadi benar-benar ciptaan yang baru. Amin. Saudara ngerti? Saudara clear? Sehingga saudara jangan mau ditipu oleh si jahat. Ya, ketika ada dosa, oh itu kan manusia lamamu, itu kan kamu dulu, jadi nggak ada kuasanya Yesus mati di kayu salib. Buktinya nggak bisa ngubah kamu. Dulu kamu begitu, sekarang pun begitu. Stop. Bilang sama dia, manusia lama saya turut disalibkan. Amin. Makanya saudaraku, banyak anak Tuhan nggak bisa mengalami percepatan karena di situ, saudara. Karena dia pikir kematian di kayu salib itu memproses sedikit demi sedikit. Yang tadi, ya dulu sebelum lahir baru saya setiap hari ngerokok. Puji Tuhan lah, saya lahir baru sekarang sebulan cuma 1. Salah itu. Ngerti ya? Kau ciptaan yang baru, ngerti nggak? Amin. Bilang, aku ciptaan yang baru. Manusia lamaku sudah berlalu. Amin. Soalnya di situ, saya rindu banyak teman-teman yang masih baru harus mengerti perkara ini. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa kita masih bisa berbuat dosa ya Mbak? Betul nggak? Kan manusia lama saya sudah disalibkan. Kenapa saya sekarang masih bisa jatuh bangun di dalam dosa? Saudara, kok jatuh bangun di dalam dosa bukan karena manusia lamamu bangkit, tapi karena pola pikirmu. Kenapa? Karena kau masih punya kehendak bebas, betul? Dan selama kau masih hidup di dunia, kau pasti akan digoda. Tuhan pun digoda, betul nggak, saudara? Karena kita masih ada dalam daging. Jadi iblis akan terus goda engkau. Supaya apa? Supaya engkau tidak pernah mengerti tentang kematian Yesus di kayu salib. Sehingga dia bisikkan, engkau tidak pernah berubah. Ngerti? Contoh. Saya sudah tahu. Oh, mungkin dulu saudaraku, saya hidupnya tukang pacaran ya, macam-macam lah kehidupan yang nggak benar lah. Nah, sekarang saya sudah manusia baru, saya bilang, manusia lama saya sudah disalibkan. Ya, saya nggak akan begitu. Saya menang atas dosa. Pada suatu saat saya punya masalah, mungkin lonely, betul nggak? Kesepian gitu ya. Iblis mulai goda. Tapi ingat, iblis nggak punya kuasa. Dia hanya punya tipu muslihat, betul nggak? Dia akan goda. Lewat mana? Lewat pola pikir. Maka itu Tuhan bilang, hendaklah engkau tidak serupa dengan dunia ini, tapi baharuilah akal budimu dengan firman, betul nggak? Kenapa? Karena pola pikir kita ini masih terus dipengaruhi dengan
kebiasaan dosa. Ngerti ya? Ngerti ya? Bukan benih dosa, tapi kebiasaan dosa yang dulu. Kenapa? Karena iblis kan kenal kita, saudara. Ya, sebelum lahir baru, dia tahu kebiasaan kita apa. Sehingga pada waktu saya kesepian, saya punya masalah, iblis malah ngomong, cari dong cowok. Kamu dulu kan merasa happy, betul nggak, saudara? Pola pikir saya diganggu, sama seperti waktu Hawa di Taman Firdaus. Saya bisa tolak nggak, saudara? Saya bisa tolak nggak? Bisa. Tapi sebelum engkau jadi hamba kebenaran, kau masih punya benih dosa. Kau bisa tolak nggak? Nggak bisa. Betul nggak? Nggak bisa. Pada waktu engkau punya benih dosa, kau nggak akan bisa tolak tentang itu, saudara. Kau ikut aja apa kemauan iblis. Tapi kalau kau sudah lahir baru, kau punya benih kebenaran. Ketika iblis mulai teror engkau dengan tipu muslihatnya, udah ambil aja cowok itu, kau happy. Dulu kebiasaanmu, nah selalu dia ingatkan apa? Kebiasaan dosa. Bahasa Inggrisnya sin nature. Kita bisa tolak dalam nama Yesus. Aku tidak lagi suka seperti itu. Manusia lamaku sudah turut disalibkan. Pergi nggak iblisnya? Pergi. Bedanya apa? Bedanya setelah kau lahir baru, kau punya kuasa pengambilan keputusan. Amin. Amin, saudara. Jadi kau bisa tolak gitu. Ya, kau bisa tolak gitu. Misalnya, contoh, saudara. Ayo, kamu ngerokok lagi saja. Saudara, itu bukan di dosa, betul nggak? Nggak ada urusan dengan manusia lama, betul? Iblis mulai goda engkau. Udah, kamu stres gini. Dulu kan, kamu kalau kayak gini, kamu merokok. Kenapa? Karena pola pikir kita masih dicetak dengan pola dunia, saudara. Maka itu harus dibarui oleh karena firman. Sehingga, saudaraku, kalau kau tidak penuh dengan firman, maka kau akan bilang, iya ya, dulu saya ngerokok enak sekali, saya bisa melepaskan. Saudara kan jatuh, merokok, dan saudara berdosa. Dan saudaraku, bukan berarti dosamu itu karena manusia lamamu bangkit, betul nggak? Karena kehendak bebasmu mengatakan ya pada si jahat. Amin. Itulah ketaatan. Ketaatan adalah mengatakan tidak pada iblis dan mengatakan dia pada firman. Amin. Saya ingin begini, saudara. Saudara ngerayain Paskah, tapi implementasinya dalam kehidupan sehari apa gitu. Nah, saya ajarin saudara bahwa saudara itu tidak lagi, saudara jangan berpikir bahwa kalau saudara jatuh dalam hal yang sama, saudara berpikir itu proses, bukan. Ngerti ya? Beda, saya bisa ceritakan nanti proses Tuhan itu kayak gimana. Tidak ada hubungannya dengan manusia lama, betul? Proses Tuhan itu hanya mengubah pola pikir kita, betul? Nah, kalau sudah jatuh ke dalam dosa, itu masalahnya bukan manusia lamamu bangkit. Kita nggak bisa bilang kalau ada orang misalnya anak haram, kemudian dia jadi lahir baru, terus dia bilang melakukan hal yang sama, oh pantesan itu, karena dulu orang tuanya juga begitu, dia begitu. Oh jangan ngomong begitu, itu berarti saudara nggak ngerti kebenaran salib. Kita justru berdoa supaya pola pikir dia berubah. Makanya Tuhan ingin kita terus merenungkan firman supaya pola pikir kita diperbarui oleh karena firman. Kenapa? Karena hanya firman yang menjadi senjata untuk menolak tipuan si jahat, betul? Hanya pekerjaan roh dan firman. Amin. Mungkin saudara dulu punya kebiasaan dosa, saudara ketika lihat cewek cantik timbul nafsu, itu kebiasaan dosamu. Tapi begitu kau lahir baru, percaya manusia lamamu sudah terus disalibkan. Nah kalau sekarang kau lihat cewek cantik, pasti kau akan digoda oleh situ. Kau harus. Dan kau bisa bilang, sorry ya, lawan dia dengan firman, betul nggak saudara? Maka itu pentingnya kita saat teduh, pentingnya kita merenungkan firman. Ya,
Ada banyak orang tidak menghargai darah Yesus di kayu salib karena dia berpikir, lah saya dulu juga begitu. Sepertinya darah Yesus gak punya kuasa untuk membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Betul gak? Padahal gak seperti itu. Makanya Tuhan katakan, hendaklah engkau perbarui pikiranmu. Hanya pola pikir yang harus berubah. Masalah kita bukan di manusia lama. Kita bukan di manusia lama, tapi masalah kita adalah di pola pikir. Bilang dong kiri kanan, masalah kita di pola pikir. Amin. Yes. Semuanya kau dulu jadi apa, jadi udah turut disalibkan. Kalau kau dulu penjina narkoba sudah selesai, kau ciptaan baru sekarang. Tapi ingat, kebiasaan dosamu itu sedang dipakai iblis untuk menggoda engkau. Betul? Maka itu perbarui pola pikir kita. Dengan apa? Dengan firman. Saudara. Sehingga apa? Sehingga saudara mengalami kemenangan atas dosa. Saya ngalami saudara. Saya itu orang yang cepat jatuh cinta. Sangat. Saya bisa dalam satu event punya 5 pacar. Biasa buat saya. Karena bagi saya nggak bisa mengendalikan. Saya senang, oh dia cakep, dia kaya, oh saya pacarin dia. Besoknya seminggu lagi ketemu yang lebih cakep lagi, oh saya pacarin dia. Setelah lahir baru saya bisa merasakan kemenangan dosa atas hidup saya. Walaupun ada orang ganteng, seganteng apa sekarang, saya nggak pernah tergoda. Kenapa? Pola pikir. Ngerti ya? Dulu mungkin saya pengen mesra-mesraan, ya, pengen disayang ini, nggak ada lagi keinginan itu. Kenapa? Karena tidak lagi kita diperhamba, betul nggak? Dulu kita diperhamba oleh keinginan dosa, tapi kita sekarang bebas. Kenapa? Ini yang sering kali masalah, pola pikir. Dan pola pikir ini hanya bisa diubah oleh karena pekerjaan roh dan firman. Maka itu kenapa seringkali terus-menerus renungkan firman. Karena godaan setan yang terkutuk, itu hanya bisa dihancurkan lewat firman, betul nggak? Pada waktu Tuhan dipimpin Roh Kudus ke padang gurun, Tuhan saja Yesus dipimpin Roh Kudus. Bukan berarti kalau dipimpin Roh Kudus tidak digoda, betul nggak? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun. Bukan berarti kita berjalan dalam ketaatan tidak digoda. Betul nggak? Satu aja kan iblis membuat kita ragu kan. Makanya iblis ngomong, kalau engkau anak Allah, identitasnya diomongin dulu. Kalau kita ngomong gini, kalau engkau ciptaan baru, gitu kan, kau pasti bisa berubah. Yesus bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi saudara, nggak ada lain kecuali firman. Amin. Maka itu penuhi pola pikir. Kalau kau penuhi pola pikir dan firman, saya percaya kau akan mengalami kemenangan saudara, menjadi serupa dengan Kristus. Makanya firman Tuhan di Matius katakan, jadilah engkau sempurna seperti aku sempurna. Bukan sesuatu yang mustahil, betul nggak? Kalau dulu kita masih di benih dosa, nggak mungkin kita sempurna. Tapi karena kita punya benih kebenaran, kita bisa sempurna seperti Bapa. Betul nggak? Selama pola pikir kita berubah. Nah, masalah kita yang besar ada bagaimana caranya supaya pola pikir kita selaras dengan firman. Amin. Jadi saudara nggak ragu bilang bahwa aku ini ciptaan yang baru. Amin. Kau mungkin masih melakukan dosa, itu bukan berarti manusia lama saya itu sudah turun di Islam. Seringkali orang nggak pede ngomong kayak gitu, betul nggak? Dia nggak menghargai kematian Yesus. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa. Saudara, itu alasannya di pola pikir. Begitu pola pikirmu berubah, kau akan kembali serupa dengan Kristus. Kita lihat satu ayat lagi, Roma 6 ayat yang ke-11 yang tadi ya. Saya akan baca satu persatu. Ini
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi sekarang kita pakai sudut pandang Tuhan, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya begini, saya harus memandang tubuh saya, hidup saya ini, bahwa saya tidak ada lagi manusia lama. Betul kan? Saya tidak ada lagi benih dosa. Sekarang ini yang saya hidupi itu hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lanjut, ayat lanjut. Ayat 12. Saya akan bacakan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ini artinya begini. Sebab itu jangan izinkan iblis menggoda di pikiranmu sehingga dosa kembali lagi kepadamu. Saya bisa terjemahkan seperti itu. Ngerti nggak? Ya ini ya. Ini cerita sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Bukan berarti dosa itu menguasai kita nggak bisa keluar gitu kan. Tapi ini sama seperti statement kalimat yang bisa saya ubah. Sebab itu hendaklah jagai pola pikirmu supaya kamu tidak digoda oleh si iblis sehingga dosa masuk kembali menguasai. Kan tergantung kita. Betul nggak saudara? Ngerti ya? Kita bisa punya kuasa pengambilan keputusan menolak. Lanjutnya apa? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau kau beri kesempatan dia masuk, kau akan dikendalikan lagi dengan dosa. Nggak maulah. Betul nggak saudara? Kita menghargai kematian dan kebangkitan. Ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi saudaraku, Tuhan bilang jangan serahkan, bicara tentang pola pikir. Kenapa? Karena apa yang kau perbuat tergantung apa yang kau pikirkan. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Tindakan kita, keputusan kita itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya, misalnya pikiran saya, roti itu kok enak ya? Siapa yang bawa? Oni ya? Waduh, inovasi nih. Langsung ambil tangan, mulut, rasakan, kan begitu. Dia langsung ngasih instruksi kan. Langsung saya ngambil, aduh Oni, aduh rasakan. Enak banget Oni. Tindakan saya, langkah saya tergantung apa yang kau pikirkan. Maka itu dikatakan jangan kamu serahkan. Artinya apa? Jangan kamu tertipu dengan pola pikirmu menyerahkan, betul nggak? Karena iblis nggak pernah bisa masuk atas hidupmu kalau tidak seizinmu. Ya, janganlah kau serahkan hidupmu kepada dosa yang dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Saudaraku yang kekasih, saya rindu sekali saudara diwahyukan perkara ini. Sehingga saudara ngerti jati diri saudara. Saya percaya sekali saudaraku, kebiasaan-kebiasaan dosa kita, tembok-tembok yang sering dipakai senjata sanggup dirobohkan oleh karena pekerjaan roh dan firman. Sehingga ketika iblis menipu kita, kita nggak ada lagi kebiasaan dosa, betul nggak? Enggak tuh, sekarang saya berubah, keinginan saya bukan itu lagi, saya udah manusia baru. Iblis pergi kamu. Kau nggak akan pernah berbuat dosa. Itulah sebenarnya hakikatnya. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin. Dosa tidak pernah bisa menguasai hidupmu kembali. Kecuali kau izinkan dengan kehendak bebas. Pola pikirmu kau serahkan. Kalau dulu mungkin kebiasaanmu lihat film-film porno, ya, bukan berarti setelah lahir baru saudaraku itu bisa terjadi kalau pola pikirmu tidak diperbarui oleh firman.
Karena manusia lama kita tidak akan muncul lagi. Tapi yang ada, kebiasaan dosa kita masih harus diperbarui di pikiran kita oleh karena firman. Maka itu Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dunia ini dan baharuilah akal budimu. Betul nggak? Karena orang-orang yang jatuh bukan manusia lamanya yang muncul, tapi orang yang jatuh karena dia mengambil keputusan yang salah dan pola pikir. Sehingga saudara nggak merasa, saya ini benar-benar diubahkan nggak sih sama Tuhan? Kok saya jadi orang Kristen nggak berubah? Saudara diubahkan menjadi ciptaan baru. Tapi saudara tidak memperbarui pola pikirmu dengan firman. Amin. Maka itu firman Tuhan harus menjadi yang penting dalam hidup kita. Ya, saat teduh kita betul-betul intim dengan Tuhan. Pekerjaan firman. Sehingga keinginan saudara bukan lagi keinginan dosa. Ya, tapi keinginan Tuhan. Hidup saudara mengalirkan aliran kehidupan. Saudara, kalau saudara mengerti perkara ini, saudara, saya tahu sekali kau akan terus menjadi ciptaan yang baru. Ya, kau betul-betul pede, ya, yakin saya bisa sempurna seperti Bapa sempurna. Amin. Mungkin dalam dahulu kau punya kebiasaan mengelola keuangan yang gak bagus. Saudara, sekarang penuhi hidupmu dengan firman. Sehingga ketika iblis menggoda engkau untuk memakai pola yang lama, saudara katakan, enggak, aku sudah punya pola yang baru, yaitu firman. Amin ya. Macam-macam saudara kebiasaan kita. Iblis tahu karena dia bersahabat kita. Dia bersahabat dengan kita lama sekali, dia tahu kebiasaan kita. Tapi selama kita terus hidup dalam firman, kebiasaan-kebiasaan itu akan dirobohkan oleh Tuhan. Firmanlah yang mencetak pola pikir kita selaras dengan dia. Amin. Kita bangkit berdiri.